Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat terkasih. Hari ini kita beribadah dengan sedikit berbeda. Saya berada di rumah juga karena rekaman, jadi saya sudah di rumah Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama beribadah di rumah. Namun kita percaya jarak tidak akan memangkas rinduan kita, dan sebaliknya meningkatkan dan semakinlah kita menghargai pertemuan-pertemuan itu. Mari kita mulai ibadah yang baru pada pagi hari ini. Mari kita memulai dengan menyanyikan Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Mazmur 23 akan menjadi pembacaan Mazmur kita di pagi hari ini, yang saya rasa menjadi sebuah Mazmur yang sangat baik, mengingatkan kita betapa Tuhan tak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia membimbing kita melalui lembah kekelaman itu, bahwa situasi yang penuh dengan ketakutan dan keterbatasan ini sifatnya sementara. Sudah kita siapkan dalam liturgi yang diberikan oleh jemaat. Kita akan membaca secara berbalasan. Saya membaca bagian M dan Mas Faisal membantu kita untuk di bagian C atau jemaat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dialah penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belakangan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Begitu indah Mazmur ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita minta Tuhan agar Roh Kudus senantiasa menuntun kita. Firman-Mu pelita bagi kami. Bagi kakiku terapah
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh datang ke dalam hati kami, mengurapi kami, agar firman yang kami baca boleh senantiasa menjadi penguat bagi kami di masa-masa yang tidak mudah ini. Datanglah ya Tuhan dan sertailah kami, agar firman yang hidup ini juga boleh menjadi kehidupan dalam langkah-langkah kami ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama buka kitab Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9 ayat yang pertama. Kita buka Yohanes 9 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Mari akan saya bacakan dengan saudara. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diurus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tangga-tangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Demikian bacaan firman Tuhan yang berbahagia mereka mendengarkan dan memelihara kehidupan sehari-hari. Hosea. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kita hari ini disapa melalui handphone gitu ya. Namun saya percaya handphone tidak akan membuat kita semakin jauh, namun sebaliknya menjadi media yang dipakai oleh Tuhan untuk kita boleh menjembatani jarak-jarak yang terpisah di antara kita. Nah, saya memulai renungan kita di pagi hari dengan ayat yang terakhir di ayat 14. Dikatakan apa? Saya bacakan kembali. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata itu adalah hari Sabat. Wah, Yesus nggak ke gereja dia hari Sabat. Dia malah pergi jalan-jalan menyembuhkan banyak orang.
Ayo adik-adik, siapa yang kalau gak ke gereja hari Minggu malah nonton TV di rumah? Dulu pada zaman saya paling sering kita nonton Doraemon biasanya sama Dragon Ball gitu ya. Tapi zaman sekarang mungkin banyak yang lain nonton YouTube dan sebagainya. Tentu ayat ini bukan menjadi ayat yang mendorong kita, kalau gitu nggak perlu ke gereja lah hari Minggu. Bukan, sama sekali bukan. Tetapi ayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhan punya prioritas dalam kehidupannya. Yang terutama dan yang paling utama adalah ketika dia harus menyentuh hati setiap orang. Dia bukan sekedar datang ke gereja, beribadah, dan kemudian menyelesaikan tugasnya. Bukan. Dia bicara mengenai menyentuh manusia demi manusia. Hati demi hati. Ya, kita semua punya hati. Coba kita pegang di dada sebelah kiri kita. Ada yang berdetak bukan? Nah, itu bukan hati, itu jantung namanya. Hati tidak ada di tengah-tengah organ hidup kita gitu ya. Bukan masalah itu sebetulnya. Tapi bicara mengenai apa yang membentuk kita, apa yang menggerakkan kita, apa yang menjadi semangat kita. Hati mencoba dan mengontrol kehidupan kita. Di mana harta kita berada, di situ hati kita berada katanya. Hati. Yesus mengetahui bahwa hati menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Sehingga tidak mungkin dia bisa beribadah dengan tenang, datang ke sinagoga pada saat itu atau bait Allah dengan tenang jika dia melihat ada begitu banyak orang-orang yang merasakan keterbatasan dan juga kekurangan. Sehingga dia menyentuh setiap manusia terlebih dahulu sebelum dia pergi beribadah di bait Allah. Nah, di hari ini kita diberi kesempatan sebetulnya untuk menyentuh hati orang-orang yang kita cintai di sebelah kanan dan kiri kita. Sudahkah kita menyentuh hati mereka hari ini? Biasanya susah sekali kita punya waktu untuk bisa berada bersama dengan keluarga. Tapi di minggu ini kita betul-betul diberi kesempatan begitu banyak untuk bersama-sama dengan keluarga. Ibu menjadi guru, bapak menjadi guru bagi anak-anaknya. Sehingga kadang-kadang bahkan kita pusing, kok anak kita setiap hari di rumah gitu bagi orang tua. Ada sesuatu yang berbeda. Namun lihatlah yang ini kesempatan di mana Tuhan memberikan kepada kita waktu yang lebih untuk bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan orang tua, bersama dengan sahabat, orang-orang yang kita cintai. Mungkin tidak dengan tatap muka, tapi dengan sapaan-sapaan yang mungkin bisa menyentuh hati demi hati. Jadi itu yang pertama perlu kita lihat kembali dalam ibadah kita. Hati kita. Saya melihat bahwa ayat ini menjadi ayat yang sangat tepat untuk memulai kita di hari Prapaskah keempat, hari pertama di mana kita harus beribadah secara remote atau secara jauh, ibadah secara daring. Ini ayat yang sangat tepat. Bukan bicara mengenai kehadiran dalam bentuk tubuh di gereja, namun kehadiran hati kita bagi sahabat, orang di kanan kiri kita, hati yang siap tertuju kepada Tuhan bersama-sama dalam sebuah keluarga. Sehingga semoga kita semua dalam di rumah kita masing-masing hatinya sungguh bahagia, hatinya sungguh merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua yang juga penting dari bacaan kita adalah ketika Tuhan mengatakan, ketika para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, dikatakan, dosa siapakah ini? Di ayat 2 dikatakan, dosa siapakah ini Tuhan? Dosa orang tuanya apa dosa dia? Tapi apa jawaban Yesus? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saya mencoba membuat satu kalimat tegas dari ayat ini, bahwa keterbatasan tidak menghentikan pekerjaan Allah. Keterbatasan tidak menghentikan pekerjaan Allah. Wah, ini lebih pas lagi untuk kita saat ini gitu ya. Social distancing. Kita menjaga jarak dengan yang lain. Ada renggangan jarak antara satu dengan yang lain. Gimana caranya saya bisa menyentuh hati mereka kalau saya aja gak bisa bertemu dengan mereka tatap muka? Tapi jangan sampai membuat
ini semua membuat alasan bagi kita, sehingga pekerjaan Tuhan terhambat, bahkan berhenti. Tuhan Yesus kepada para murid mengatakan dengan jelas bahwa justru melalui orang buta ini ada pekerjaan yang lebih besar. Dengan kata lain, kalau saya boleh tempatkan ini dalam konteks kita saat ini, justru dengan adanya virus COVID-19 yang mendorong kita masuk ke kamar kita masing-masing, masuk ke rumah kita masing-masing, justru sebetulnya itu menjadi alat Tuhan untuk mengatakan ada pekerjaan lain yang sedang aku titi di sini. Ada pekerjaan Tuhan yang sedang aku siapkan di sini. Dan kita perlu bertanya dengan rendah hati, pekerjaan apakah itu Tuhan yang harus aku? Di Gereja Pamulang minggu lalu mencoba untuk membagikan botol ini dengan ada tulisan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tentu ini bukan seperti sebuah hand sanitizer ajaib ya, ketika kita memakainya kemudian kita sembuh total dari COVID-19, bukan, sama sekali bukan soal itu. Tapi lihatlah botol ini sebagai gerakan moral agar kita bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan yang nyata. Melalui botol ini kita diingatkan bahwa kita terus dan harus terus-menerus mengerjakan pekerjaan Tuhan, dengan atau tanpa sentuhan dengan yang lain, dengan atau tanpa pertemuan tatap muka dengan yang lain. Justru di saat-saat inilah ikatan kebersamaan kita semakin diuji. Justru pada saat-saat inilah kebersamaan kita justru semakin diuji. Kata pekerjaan dalam bahasa Latin muncul dari kata opera atau opus. Dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata operasi atau operator, orang yang mengoperasikan sesuatu, dia bekerja. Bisa bayangkan kalau operator dia cuma duduk santai dan tertidur, tentu gak akan terjadi seperti operator kamera kita saat ini. Di balik kamera gitu ya, kita melihat operator sibuk sekali kanan kiri dan sebagainya, menyentuh banyak dan sebagainya. Operatornya. Dan sama seperti operator kamera, kita pun juga operator dari apa yang Allah inginkan sebetulnya. Sehingga bukan apa yang aku inginkan, bukan apa yang gereja inginkan, namun apa yang Tuhan inginkan sebetulnya. Lihatlah kita sebagai para operator dari apa yang sedang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Bisa bayangkan kalau operatornya ogah, mau melakukan pekerjaannya, ya habis, berhenti semuanya. Namun demikian pada hari ini kita bersama-sama hendak menyatakan, saya adalah pekerjaan, dan pekerjaan Allah harus terjadi melalui saya, orang-orang dekat saya, keluarga saya, orang-orang yang saya cintai. Menjadi operator pekerjaan Allah. Pekerjaan apakah itu? Menyapa banyak orang, menyapa hati orang demi orang. Sehingga usul saya sederhana di masa-masa social distancing ini, kita bekerja di rumah. Marilah jempol kita ini jangan sampai kita gunakan untuk belanja online saja, tapi kita juga belanja dalam arti menjajakan hati kita dengan menyapa banyak orang. Mari kita pakai jempol kita bukan sekedar untuk browsing YouTube, browsing lagu-lagu, browsing video-video lucu atau video-video yang berguna, tapi menyapa sahabat dan orang-orang yang kita kasih. Kita punya banyak sekali waktu sebelakangan ini. Pakailah jempol kita untuk berselancar dan menyapa banyak orang. Jangan berlindung di balik keterbatasan, karena keterbatasan tidak boleh menghentikan pekerjaan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami bersama-sama bersatu hati. Kami berdoa pertama-tama untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ada sebuah situasi yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia ketika virus COVID-19 melanda kami ya Tuhan. Kami belum tahu di mana titik puncak dari persebaran virus ini. Kami belum tahu akan hari esok. Karena virus ini menunjukkan betapa rapuhnya manusia, betapa terbatasnya manusia ya Tuhan. Untuk itu di saat-saat ini kami justru hendak bersatu hati mendoakan para pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat bagi mereka, sehingga dengan demikian bukan keputusan politis yang kami harapkan, namun keputusan yang menyelamatkan jiwa demi jiwa, nyawa demi nyawa. Karena setiap nyawa berharga, setiap individu berharga. Kau jauhkanlah orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi ini ya Tuhan untuk kepentingan pribadi. Namun sebaliknya, dekatkanlah orang-orang yang mau bekerja demi setiap warga negara Indonesia. Dekatkanlah orang-orang yang memiliki jiwa nasionalis, sehingga mereka boleh bekerja sepenuh hati mereka untuk menyelamatkan dan melindungi warga negara Indonesia. Kami juga berdoa untuk para dokter, tenaga medis, perawat yang berada di garda terdepan ketika mereka hendak melawan virus COVID-19 ini. Kiranya Kau berkati mereka dengan mental yang teguh, tegar ketika gelombang pasien mungkin akan mulai memenuhi rumah sakit demi rumah sakit. Kiranya Kau berikan mereka mental yang kokoh dan tegar. Berikanlah juga kepada mereka fisik yang kuat ya Tuhan, agar ketika malam demi malam, hari demi hari mereka harus beristirahat dengan sangat-sangat minim, fisik mereka tetap terjaga dengan baik. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, para tenaga medis yang harus bersiap diri menghadapi gelombang pasien yang kemungkinan akan memasuki rumah sakit beberapa hari ke depan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya kami sebagai gereja-gereja juga terus bersatu dalam doa-doa kami, dalam kesadaran kami bahwa apa yang kami lakukan berpengaruh dan mempengaruhi kehidupan banyak orang, mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Kami belajar mencintai-Mu mulai dari mencintai sahabat-sahabat kami. Bahwa ketika kami diam di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah adalah bentuk kami mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Dan menyadari betapa pentingnya tindakan satu orang untuk menyelamatkan satu persekutuan atau bahkan satu komunitas. Kami juga berdoa untuk setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu di rumah kami masing-masing, keluarga kami masing-masing. Pada saat ini kami hendak berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang jauh di sana. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk menyebutkan keluarga dan sahabat yang sedang jauh di sana. Sebutkanlah nama mereka. Ingatlah mereka dalam doa kita masing-masing. Ya Tuhan, lindungilah sahabat-sahabat kami yang kami sebutkan di hati kami masing-masing. Lindungilah keluarga kami ya Tuhan. Lindungilah mereka. Agar kiranya melalui terpaan COVID-19 ini kami tidak gentar dan kami tidak jatuh, namun sebaliknya kemanusiaan kami terus terjaga dengan baik, kewarasan kami terjaga dengan baik, persekutuan dan ikatan kami terjaga dengan lebih kokoh. Kami tak tahu akan hari esok, namun yang kami tahu ya Tuhan, Engkau setia menuntun kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Dan jika kami menaikkan doa-doa pribadi kami, dengarkanlah ya Tuhan. Karena di saat-saat ini kami lemah dan Engkau kuat. Kami lemah dan Engkau sungguh kuat. Kami lemah
dan Engkau sungguh sangat kuat. Dan dari sajalah kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mari kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terkasih, kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dimasukkan dalam amplop atau tempat di masing-masing keluarga yang nanti akan disampaikan ke gereja di akhir ketika semua situasi sudah berangsur-angsur pulih. Akan saya bacakan ayat berdasar persembahan 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang terus diberikan, keluarga, dan juga cinta kasih. Mari kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua secara bersyukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami. Ini adalah hasil dari pekerjaan kami, hasil dari jerih payah kami. Namun kami percaya Tuhan bahwa semuanya itu datangnya dari Engkau saja. Untuk itu sudah selayaknya lah kami mempersembahkannya kepadamu, persembahan yang terbaik yang boleh kami miliki. Namun di samping dari pekerjaan ini, persembahan ini ya Tuhan, kami juga berdoa, kiranya jagalah pekerjaan kami, jagalah pekerjaan orang tua kami, jagalah pekerjaan anggota keluarga kami, jagalah pekerjaan saudara-saudara kami. Kami menyadari betul bahwa di saat-saat yang sulit ini ya Tuhan, terkadang mungkin penghasilan kami menurun. Namun kami percaya tangan-Mu terus menopang kami, tangan-Mu terus menjaga kami, tangan-Mu terus mendorong sahabat-sahabat kami untuk terus saling peduli, saling melihat, saling menopang satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah persembahan kami, terimalah dan sucikanlah. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita pujikan Kidung Jemaat 426. Lagu ini lagu yang tepat saya pikir untuk saat-saat ini, bahwa
Di saat-saat yang penuh dengan keterbatasan, bahwa berita akan sukacita, berita akan kebebasan dan juga kekuatan tak pernah boleh berhenti. Bagikanlah dan sebarkanlah berita baik ini. Bagikanlah dan sebarkanlah bahwa Tuhan senantiasa menopang kehidupan. Kita nyanyikan Kiri 4:26, kita harus membawa berita. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah. Kini terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pada ketiga, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lekas.
Tuhan memberkati kita. Amin.